Ada migrain parah ya Bu Tita? Sangat parah. Sampai rasanya? Sampai rasa ada tekanan di bola mata tuh seperti rasa mau keluar gitu. Astaga, berapa Itu lama? udah lama. Setahun terakhir ini. Jadi sebetulnya udah migrain udah 1 tahunan ini. Iya. Kemudian makin parah. Makin parah, jadi sangat mengganggu. Ya itu tadi kan saya bilang tekanan di bola mata tuh udah rasa kayak mau keluar. Jadi kalau sudah kambuh gitu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu biasanya kalau udah kambuh, kalau Iya. kerja gitu gimana ya? Saat kerja di kantor otomatis kan saya harus menghindari radiasi dari laptop gitu ya. Jadi saya usahakan untuk jalan dulu sebentar gitu sedikit baru saya balik lagi. Tapi kan kalau kondisi kerja gitu kita terbatas ya. Iya, Jadi betul. tetap harus ya sudah dipaksakan saja gitu. Dan nggak hilang. Nggak hilang. Kalau dulu masih bisa hilang dengan dibawa tidur, tapi di setahun terakhirnya itu udah nggak bisa sama sekali. Nah, jadi apa yang Ibu Tita lakukan? Kan nggak mungkin membiarkan terus sakit itu kan? Itu dia, karena jujur saya agak takut tadi, saya agak takut berobat karena pasti kan kalau berobat harus ada treatment khusus lah gitu ya. Iya, pasti betul. Jadi saya nggak lakukan itu gitu ya, itu karena takutnya jadi saya hanya bawa istirahat aja deh. Tapi minimal cek dong ke laboratorium. Akhirnya saya cek. Akhirnya, karena mau nggak mau ya, karena sudah terlalu mengganggu, Iya akhirnya dong. saya cek. Dan hasilnya Dan hasilnya ternyata kolesterol saya cukup tinggi, berapa itu, Bu? 280. Wow. Nah, ini bisa jadi ini mungkin penyebabnya Mas Iya. Boy ke migrain hebat itu karena Iya. kolesterol tinggi bisa? Bisa. Migrain ini adalah satu jenis keluhan yang bisa penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena gangguan hormon, emosional, stres, depresi, ya. Bisa juga karena gangguan pembuluh darah ataupun gangguan darah yang kental. Karena darah yang kental tersebut, ya, akibatnya terjadi kekurangan oksigen atau kekurangan nutrisi, akibatnya timbullah migrain, ya. Jadi itu manifestasinya. Nah, yang perlu kita harus ingat adalah bahwa kita harus mempunyai, kalau dengar dari cerita di sini, darah yang sehat, baik pembuluh darah maupun alirannya. Nah, supaya kolesterolnya tidak tinggi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentu pola makan. Ya, hindarkan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, ya. Kemudian yang kedua, apa yang mesti dilakukan? Olahraga yang cukup, ya, supaya sebagian juga terbakar kan kalorinya. Kemudian tidur yang cukup dan tadi manage stres dengan baik. Itu adalah upaya-upaya yang kita harus lakukan agar tubuh kita sehat. Tetapi sekali lagi, kuncinya tetap di pembuluh darah dan aliran darah yang harus sehat. Puji Tuhan, saya ketemu satu teknologi laser, itu yang saya gunakan membuat hidup saya lebih baik sekarang, karena saya sudah tidak mengalami lagi yang namanya tekanan di bola mata, migrain itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu benar-benar membuat saya lebih nyaman ya menikmati keseharian dan seluruh aktivitas saya, otomatis lebih bersemangat. Sudah berapa lama menggunakan teknologi laser, Bu? Saya baru 3 bulan menggunakan. Baru 3 bulan. Menggunakan 3 bulan teknologi. menggunakan, tapi yang namanya migrain itu hilang. Hilang hanya dalam 2 kali pemakaian itu sudah. 2 kali pemakaian, Iya. padahal migrain itu sudah menemani ibu dari sejak SMA. Betul, sudah menahun. Kolesterolnya udah pernah dicek lagi ke lab belum, Mbak? Sudah. Sudah, terus? Sudah. Mengalami penurunan yang cukup signifikan dari waktu awal 280, dalam 1 bulan pemakaian langsung turun ke 226. Pemirsa, jangan anggap remeh kolesterol yang tinggi. Tadi sudah dengar cerita kan, kalau kolesterol yang tinggi ini bisa menyebabkan serangan stroke. Makanya jangan takut juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga kita tahu nih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Seperti misalnya memilih menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini sudah puluhan tahun diteliti dan sudah banyak juga penelitian-penelitian ilmiah yang menyatakan bagaimana teknologi laser dapat membantu mengendalikan kolesterol dan mengurangi resiko serangan stroke dan juga serangan jantung. Dan di Indonesia sekarang sudah hadir teknologi laser yang lebih praktis, yang lebih portable. Seperti yang saya gunakan pada pergelangan tangan kiri saya. Namanya adalah Dokter Laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang menggunakan teknologi low level laser yang dapat membantu untuk melancarkan aliran darah, membantu mengendalikan kolesterol, dan membantu mencegah serangan stroke dan juga serangan jantung.